Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BPK yang berbahagia, jumpa lagi di channel kami. Ini kami berada di desa apa? Dua, Kecamatan Kembayan. Kabayan. Kembayan. Kirain Kabayan kayak tokoh di Sinta ya. Kembayan, Kabupaten Sanggol, Kalimantan Barat. Ini saya bersama dengan Pak Agus. Beliau ketua kelompok apa? RHL, kelompok rehabilitasi hutan tahun 2022. Kelompok tani namanya apa? Pelestarian adat dan budaya Ensani Sumpua. Luar biasa panjang banget ya. Panjang banget ya namanya. Pelestari adat dan budaya Ensani Sumpua. Sumpua. Terlalu panjang kayak kereta api ya. Disingkat kabus. Tapi itu punya makna. Oh, maknanya apa ini Pak maknanya? Kalau pelestarian adat dan budaya itu di daerah sini ada adatnya, ada budayanya yang perlu dilestarikan. Di mana yang dimaksud adalah budaya melestarikan hutan, budaya adat melestarikan hutan. Nah, itu panjang lagi penjelasannya. Kemudian Ensangi itu adalah suatu ritual. Nah, Sumpua itu adalah nama tempat, satu wadah di mana tempat berritual itu di satu wadah yang namanya Sumpua. Sumpua itu apa? Tempat beras, tempayan sebenarnya. Tempayan itu Saya namanya. ingat kayak kalau di Sunda itu tempat untuk gudang untuk menaruh bukan berasnya tapi padinya. Kalau di sini Sumpua itu Kayak untuk apa? ya tempayan. Menyimpan berasnya. Tempayannya. Tempayan Beras yang sudah dibersihkan dimasukkan ke dalam tempayan itu tadi. Biasa dimasukkan ke dalam Sumpua itu berpadi yang pertama diambil. Padi baru namanya. Nah, itu disimpan di situ untuk bekal nanti. Maka tanpa kita bisa dapat beras kalau kita tidak melestarikan hutan itu tadi, adat dan budaya kita buka lahan tapi kita tanami lagi. Seperti itu. Makanya pelestarian adat dan budaya. Adatnya seperti apa? Kalau kita membuka lahan, kemudian api kita menjalar ke lahan orang lain, usaha orang lain, maka ada pelanggaran adat di situ. Kenalah hukum adat. Diapain itu Pak? Diadatkan, Iya, diadatkan maksudnya kan disangsikan. Sanksi adat itu tergantung kepada bukti dan kronologi api. Banyak lagi proses-prosesnya melalui penyidikan dan penyelidikan oleh pengurus adat, oleh saksi. Banyak sidang-sidang yang untuk menemukan pelanggaran adat itu. Intinya ada adab lah ya. Ya. Terkait dengan kegiatan ini Pak Agus. Ya, pertama kegiatan ini menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan kedua bahwa program RHL ini adalah program yang didamba-dambakan para orang tua. Tetapi mau memulainya dari mana? Karena butuh dana paling besar. Nah, dengan adanya program ini, cita-cita mereka untuk melestarikan hutan itu tercapai dengan dikerjakan oleh anggota itu sendiri dan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan. Ini Pak Agus ceritanya bisa dapat kegiatan ini dari mana nih? Kok bisa dapat gitu? Saya dekat dengan orang KPH. Gitu. Orang KPH memperkenalkan ada program ini lewat BPDAS. Kemudian datanglah mereka, kita komunikasikan, dimusyawarahkan. Oh, ini program yang diingin-inginkan oleh masyarakat. Ini kawan-kawan kelompok tani tadi, pelestari adat kan ada tanaman apa ini? Karet. Kenapa saya tertarik ke sini karena ada yang terakhir itu Pak. Mentawa. Karena ini posisinya ada di mana itu Pak? Kalau yang lain kan sudah biasa nih Pak. Mentawa itu sebuah buah, Pak? Iya buah memang. Ya. Kayak Mentawa. Gitu ya. Ya, mentawa itu kan isi bijinya ada tuh. Bukan bijinya untuk sayur. Ada dagingnya. Dagingnya itu dimakan. Dan selain memenuhi kebutuhan buah, juga ekonominya tinggi.
3 buah itu sampai berapa? 50.000 sekarang ya? Berapa? 50.000 Pak, 3 buah. Ukuran yang kecil atau Ya, yang yang kecil. Kalau yang besar dapat 50.000. 150 mahal juga ya? Tapi tetap dibeli orang. Tetap dibeli. Nah, iya. Karena buah yang termahal di daerah kami mentawa. Biarpun kami orang kampung pergi ke kota, kalau ada mentawa itu dibeli. Karena kalau makan mentawa dia hebat orang ini. Oh, iya. Karena saya tertarik ada yang lain kan udah biasa nih. Karena Orang Jawa enggak bisa makan mentawa. Oh, itu kenapa? Enggak pernah lihat. Tapi bagaimana cara mereka makannya? Iya. Ya karena pernah guru dari Jawa yang mengajar di sini musim mentawa diberikan. Ada pohonnya Pak Agus. Saya nggak tertarik kita aja. Ada ini daun ini. Oh ini. Oh ya ini. Oh ini nih. Ini. Tahu saya tahunya dari YouTube karena penasaran kan termasuk yang sudah langka ini. Sudah digolongkan langka. Nah cerita lagi ini Pak yang ini lokasi kebunnya dari mana? Di Apa? Di atas. Mudah-mudahan ada videonya ya, ada videonya teman-teman nanti nggak ke sana. Ya. Cerita kembali ke sini. Ini bibit-bibit ini bisa menentukan karet, petai, jengkol, durian, cempedak, mentawai itu Bapak sendiri atau Mas anggota. Oh, Apa yang dibutuhkan oleh anggota? ya. Banyak nama muncul. Bukan hanya ini, tetapi mudah enggak didapatkan, mudah enggak ditanam. Nah, yang mudah didapatkan, sepertinya mudah ditanam, ya muncul nama-nama ini. Dan ini tersedia di alam kami. Berarti bibitnya dibibitkan di sini. Iya. Dari 46 ini yang cepat menghasilkan itu yang mana Pak? Cepat menghasilkan petai, jengkol. Tapi cepat tumbuh karet. Karet dah tinggi dari saya, petai masih ada yang segini, cuma petai tidak ada yang tinggi, ada yang tinggi dah lewat 2 meter, tapi tumbang karena terlalu subur. Kalau jengkol setahun lebih panen dia, tapi sekarang belum panen. Oke. Kelompok tani berapa hektar yang dikerjakan? 50. Oh berarti hanya petak 1 dan 2 ya? Iya. Petak satunya sama? Sama 20 hektar. Petak satunya Dan jumlah bibitnya juga sama. Oke. Yang Jadi kan bibitnya maksudnya. untuk memperoleh kegiatan RHL ini kan Bapak karena kenal petugas di KPH ya? Iya. Ngobrol-ngobrol terus mendirikan kelompok tani kurang lebih seperti itu. Iya. Terus apa tadi? Tanaman-tanaman yang ditanam juga karena kita musyawarah dengan anggota ya. Mana yang lebih mudah, mana yang cepat tumbuh kan kayak gitu ya. Tadi dari 6 tanaman ini yang lebih mudah untuk tumbuh yang karet ya. Iya. Tapi untuk bisa menghasilkan dengan cepat jengkol ya. Jengkol. Terus kira-kira ya Pak ya. Tadi kan saya hubungan dengan pelestarian adat itu Pak ya. Ada nggak tanaman-tanaman kayak gini yang memang pada ritual adat tadi, saya itu Ensang Sumpua digunakan? tidak ada. Tidak ada. Ya. Oke. Karena di sini melestarikan hutan. Oh melestarikan hutannya ya. Kirain biasanya kan kalau adat itu karena hutan itu menghasilkan sesuatu yang ya katakanlah mistis ya. Itu sebagai sarana adat. Ini enggak ya? Oh ada arahnya ke sana. Ada arahnya sebenarnya. Saya katakan terlalu panjang kalau saya jelaskan. Didekatkan saja. Untuk mendapatkan biaya ritual, tentu orang nore. Nore itu apa? Karet. Nyadap karet. Nyadap karet. Hasilnya untuk biaya ritual. Biaya ritual itu kan ada babi, kalau yang besar ya, ada ayam, ada beras padi, ada beras pulut. Beras padi dan beras pulut itu didapatkan dari membuka lahan. Tetapi kalau dibuka terus lahan tanpa kita menanam petai jengkol durian itu, maka tandus. Maka itu perlu dilestarikan. Setelah semuanya lestari, dulu namanya ada siluman harimau, goa harimau lah. Bahasa intinya gua harimau.
Saya ngertinya ada di sinetron ini. Rimawa. Ke bahasa kami itu Rimawa. Rimau itu gaungnya tuh besar. Tapi kalau didekatkan ke dalam bahasa Indonesia, harimau kayaknya barang itu. Dia kata orang tua dulu berat badannya mungkin besar dari sapi. Makanya sekali mengaum berapa suku dengar. Tetapi kalau mengaumnya itu bukan ada tanda satu kerusuhan, bukan. Tanda adanya diganggu, hutan ini diganggu. Nah, kalau itu hutan kembali lestari, berharap harimaunya itu muncul kembali walaupun belum pernah dilihat. Tetapi goanya tuh ada. Cuman belum tidak bisa dilihat juga katanya. Daerahnya ada begitu ya. Karena daerahnya tuh curam sekali. Tetapi itu diakui. Kembali ke tadi terkait dengan kelompok tani ini ada berapa orang, Pak? 26 memang menggarap di sini semua? Tidak. Oh, tidak? Tidak. Yang tidak menggarap di sini gimana? Mereka punya lahan di sini tetapi tidak sempat untuk menggarap. Oh, lahannya ada di sini tapi orangnya di luar misalkan kayak Bukan gitu. di luar. Bukan di luar. Tidak sempat ikut. Oh, tidak ikut. Terus Ada lahan lain yang Ada lahan lain yang gitu. Tidak ini bertengkar. Karena Enggak, ini kan biasanya kalau ada uang itu bertengkar ya. tidak. Gimana tipsnya biar nggak bertengkar, Pak? Musyawarah. Musyawarah. Kita terang kita sampaikan seperti ini model keuangannya, seperti ini cara kami mengelolanya. Kalau mau dapat uang perlu bekerja. Tidak bisa dapat uang dengan cara marah kawan. Betul. Memang harus dari awal lah ya. Iya. Untuk itu yang punya kebun itu tidak bisa menggarap sendiri, artinya milik orang lain yang diminta. Oh gitu. Dan itu diomongkan saat pertama ya. Iya, ada komitmen lah ya. Nah, berarti tadi ada 26 orang kurang lebih ya. Yang 32 yang aktif 26 kalau nggak salah. Kenapa? 32 orang yang aktif 20. Oh, ada 32 orang yang aktif 26 orang ya. Dan itu intinya semuanya punya lahan di sini semua ya. Iya. Terus ini kan sudah tahun keberapa ini? Tahun ketiga. Tahun ketiga berarti sudah diserah belum diserahkan? Ini tahun terakhir. Oh, tahun terakhir. Waktu tahun 1 dan kedua gimana posisinya? Maksudnya tanaman tadi ini, karet, petai, jengkol itu gimana? Apakah tumbuh bagus atau ada kendala atau apa? Pertama di persemaiannya. Persemaian cantik. Persemaiannya kelompok? Iya, Oke. bukan pribadi perorangan. Oh, perorangan. Perorangan. Mampu banyak semai, banyak ditepat. Oke. Kemudian setelah dibawa stres. Oh, Ya. Kemudian pupuk selalu diberikan edukasi kepada anggota, beginilah cara pupuknya. Jadi banyak yang salah cara pupuk mati. Pupuk apa ini? Kandang? NPK, tablet. Itu baru ya? Baru ditanam kalau di NPK? Enggak, Atau sudah lama? sebulan 2 bulan lah baru. Banyak juga yang mati karena dipupuk. Ada juga yang mati karena barang hidup. Ya namanya barang hidup pasti ada yang mati. Ya. Oh, mati sendiri. Kirain dicabut gitu. Enggak. Enggak ada yang gagunya, enggak ada yang gagunya. Takut sama harimau ya? Iya, siluman harimaunya. Terus gimana? Jadi masalahnya ada itu aja. Tadi bibitnya stres, Ya, terus apa? Salah memupuk. ya. Kemudian yang namanya barang hidup pasti ada yang mati. Ya. Tapi ketahuan nggak kenapa itu bisa mati? Matinya tahu. Iya. Tahu, Tapi Pak. kenapanya nggak? Karena dipupuk salah. Oh, berarti karena salah memupuknya ya. Oh, tapi tidak semua salah pupuk. Oke. Tapi sambil ketawa itu saya semakin agak ada apa nih kan gitu ya. Oh iya, karena semangat cara menyampaikan. Kalau ini karet ada pupuk. Enggak mungkin. Tapi kata-kata Ya, seperti ya tapi ini pendampingnya di sini siapa? Nah, di sini ya, karena pupuk itu ya, apalagi pupuk ini ya itu kan panas itu. Biasanya kalau ini sudah gede kan lihat tajuknya kalau pupuk. Jangan di sini, nanti mati ya. Searah dengan Sepanjang tajuk ya. Tapi kalau kecil itu
ukuran bibitnya berapa? Kalau mulai tanam itu 30 cm sudah mulai bisa tanam. Apalagi yang kecil itu ya, 30 cm kan segini kan. Kalau segini dia kalau pupuknya di atas 100 gram, 25 untuk satu tanam. ya katakanlah, oke lah, di atas 25 gram ya, dia kan panas kan. Apalagi jangan sampai menanam langsung dipupuk NPK. Bahkan pupuk kandang pun itu menunggu 2 minggu Pak. 2 minggu di apa namanya, di lubang dulu, baru kita tanam bibitnya. Karena panas. Apalagi pupuk kandang yang belum jadi, yang masih misalkan kotoran apa itu, kotoran kambing katakanlah masih putih-putih itu panas itu. Ya mati Pak. Itu Pak. Nah kalau mulai memupuk kimia itu paling tidak sebulan setelah tanam. Kalau ini bagus. Kita memberikan teorinya bagus. Ini tanaman ditanir, dikasih pupuk, ini dikasih tutupkan lagi. Tapi yang namanya pekerjaan dah mulai capek berat. Oh, Ya, itu Pak Kol, karena medannya. ininya ya, karena mungkin capeknya banyaknya gitu ya. Jangan berfokus kepada bibit mati karena dipupuk. Mari kita berfokus kepada bibit yang cantik dan punya bagus ya Pak. Ya, Nah, iya. karena tidak semuanya seperti itu kan bagiannya saja. Iya, tapi kan kita kan harus juga programnya kan ke depan, ya kan? Ke depan panjang, bibitnya terbatas, uangnya terbatas. Sehingga apabila bibit itu sudah keluar, harapan kami dari negara itu jadi semua. Kan gitu ya? Betul. Jadi semua. Nah, jadi semua itu ternyata di dalam pelaksanaannya ada yang mati karena pupuk. Maka kita harus mencegah penyebabnya kan gitu ya. Agar apa? Agar tadi keinginan negara bibit itu ya jadi semualah keinginannya kan gitu ya. Biar selaras. Kalau misalkan dari 100 bibit yang cantik itu hanya 20, berarti ada 80 yang Bibit hampir semua cantik, yang tidak cantik kan tidak kami hitung. nah iya, ini kan saya kan hanya ini aja ya. Hanya apa namanya, karena berbeda punya tujuan itu. Iya, betul. Terus ceritanya yang menghambat Pak Agus, menghambat kegiatan kawan-kawan kelompok tani, menghambat harapan. Tadi kan ada harapan Bapak, kira-kira apa Pak dalam pelaksanaan ini? Jadwal dalam 1 tahun masyarakat kampung ini ada. Kalau jadwal sekarang tuh jadwal panen. Tidak bisa panen padi, tidak bisa dipaksa mereka harus bekerja di lapangan. Tunggu panen selesai. Ada jadwal cari duit. Selesai selesai panen cari duit. Nah, berarti disitulah kami harus batasi mereka bekerja karena semuanya mau cari duit. Setelah jadwal yang itu jadwal buat ladang, membersihkan lahan tadi, itu nggak bisa dipaksakan mereka harus bekerja. Jadwal dalam 1 tahun itu ada 4 yang tidak bisa kami lakukan pekerjaan. Disitulah kalau dananya keluar di bulan 8 itu nugal. Orang ngejar nugal dulu, selesai nugal cari duit. Cari duit kan dulu pakai noreh. Dengan adanya RHL ini diserahkan ya karet dulu dan musim hujan noreh. Makanya kalau selesai nugal orang semua pada mau rahat. Iya. Tapi itu kan pada lahannya pribadi Pak. Yang tadi kan 20, walaupun katakanlah ada yang memang tidak bisa kerja di lahannya dia. Iya. Nah, itu gimana Pak? Kalau oke lah, kalau bukan lahannya kita bekerja dibayar, oke lah, nggak masalah. Dengan teorinya Bapak tadi. Ini kan lahannya sendiri dibayar tanaman oleh pemerintah, ya. Itu dianggap mencari duit gitu loh. Iya, Gimana iya. ini? Baik sendiri dan masyarakat jadwalnya sama apa? Betul, coba ceritakan dulu aja. Saya belum ini. Begini, tadi dikatakan 32 anggota yang aktif 27, yang bekerja bisa 100 lebih orang Pak. Oh, 100. Terus. Ketika ketika semuanya punya jadwal, biarpun hari yang tidak punya jadwal tadi 100 orang lebih yang bekerja, tidak ada yang bisa bekerja. Kalaupun ada yang bekerja, pengurusnya tidak ada seperti yang ngawas. Begitu kendala-kendala yang kami dapatkan ketika pendamping dan Westlay ini
Tolong Pak kerja saya nggak bisa. Sampai nggak bisa tidur loh mikirnya nggak bisa kerja nih. Ada yang sempat kerja tapi nggak ada yang ngawas. Begitu kendala yang kami dapat Ya, berarti pengepasan jadwal ya. Ada lagi Pak? tidak kami dapatkan. Hanya itu ya. Hanya itu ya kendala-kendala. Tapi nanti pendamping ngomong sama ini siapa penanggung jawabnya kegiatan di program. Tapi ya susah sih ya karena pembayaran itu Setiap bulan ada dari apa namanya? Apa masalah mereka ini? tapi udah tahu ini masalahnya ini. Udah, Pak. Nah, langkahnya apa dari BPD? Kalau yang selama ini ibaratnya kan nanti waktu kan kurang orangnya nih Ah. ya. Jadi kayak di yang seharusnya itu 1 bulan itu Ah. bisa dipercepat gitu Pak. Jadi dengan menambah AUK biar Oh, menambah orang. Iya. Lah orangnya dari mana? kadang ada masyarakat di sini juga. Jadi kayak nambah-nambah lagi. Walaupun bukan pemilik lahan di sini. Iya. Iya, kan intinya mereka cari dulu. Ya itu yang saya agak gimana ya? Tapi kan ada budaya ya. Yang budaya itu bagus loh itu. Tapi satu sisi kok itu jadi otak saya belum connect gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini intinya kan ada jadwal ini yang harus di sinkroniskan ya. Dan ada tapi dari penanggung jawab RHL-nya kan membuat langkah menambah orang ya. Menambah orang ya, cuman saya ini kan ya karena khawatirnya tapi alhamdulillah di sini kan ada komitmen awal tadi ya. Ya. Komitmen awal dibicarakan duluan bahwa walaupun bukan penggarap di sini terus penggarap di sini dapat upah. Jadi saya khawatirkan yang tidak seperti ini maksudnya kadang-kadang kan orang tidak terima Pak. Dia punya lahan di situ tidak dilibatkan dalam tanda kutip ya, tidak diobrolkan terlebih dahulu, tiba-tiba digarap malah yang dapat uang orang lain. Nah, mudah-mudahan benar-benar sudah apa? Sudah diomongkan. Sudah diomongkan dari awal. Bahkan anggota dan masyarakat itu untung menambah orang. Nggak ikut kerja lahannya ada tertanam sawit. Nah iya. Ada anggota Pak yang ke Malaysia. Pulang dari Malaysia dia punya kebun di sini Pak. Nah itu kan betapa untungnya mereka yang dapat lahan tidak bekerja dan untungnya masyarakat yang karena dia bekerja dapat duit. Mas, Pak Agus, harapan Pak Agus terkait dengan kegiatan-kegiatan terutama BPDes ya, semacam rehabilitasi dan itu harapan Bapak pelaku bahkan ya pelaku pelaksana RHL ataupun selaku setiap orang itu punya adat ya, mungkin juga pemuka adat atau apa lain, harapannya gimana? Kalau saya tidak bisa mewakili harapan pemuka adat, mewakili harapan saya sendiri. Pertama saya berharap hutan ini sudah lestari kembali. Kemudian bukan hutannya yang lestari, tetapi dengan tumbuhnya karet, petai, jengkol, durian, cempedak, dan mintawa. Berharap ekonomi masyarakat di hutan ini bertambah dengan sudah panennya karet, sudah panennya petai, jengkol, durian, cempedak. Apakah harapan itu bisa terwujud tergantung kepada masyarakat sendiri yang punya lahan. Sedang merehab dan rehabnya bukan sembarang kayu juga, harus semua dapat ekonomi. Dan kami justru berpikir dah jauh lebih ke sana. Kemarin pada waktu dari kementerian datang kami mengundang Persatuan Pengusaha Indonesia akan menyuplai jengkol ke dia. Kalau berhasil siap. Mudah-mudahan masih kalau ini berhasil orang itu masih ketuanya ada relasi kami sampai ke sana arah saya berpikir. Kemudian harapan kedua dengan ini berhasil sungai debitnya naik. Tapi jangan banjir lah kita ada ya. Debit naik boleh tapi jangan banjir itu. Maksud sungai ini naik ini begini. Sungai ini dulunya besar Pak. Tetapi karena ada rusak hulunya segini aja debitnya. Ya, tapi masih bening ya Pak. Masih bening dan ada manis-manisnya Pak. Oh gitu ya? Tapi bukan mineral lah. Nggak boleh iklan Pak. Bahaya nanti saya masalahnya belum ada endorse dari itu gitu. Ya. Dan
tebing-tebing yang curam itu di sungai ini sampai segini dulu itu kata orang tua. Mengapa ini sudah dangkal itu karena hulunya itu udah mulai gundul. Mudah-mudahan dengan 50 hektar ini direhab berhasil, debit air naik, kalau kemarau tidak kering, kalau hujan tidak banjir. Kemudian perasaan khawatir terhadap longsor itu hilang. Kita punya hutan sudah baik, tidak kita lagi berpikir jangan sampai longsor. Karena sepertinya tidak tinggi. Kalau kita naik Pak kelihatan kampung tadi. Kalau longsor kan itu yang dikhawatirkan kami ini. Juga mensugestikan masyarakat jangan takut, jangan ada kekhawatiran lagi ketika hutan ini sudah direhab. Dari Bapak, Pak. Bendahara. Oh iya, bendahara malah dia yang pegang uang ini. Harapan kami sih mudah-mudahan selain program daripada selesai program ini akan ada program-program lain yang membuat masyarakat hutan kami ini, masyarakat di daerah hutan ini bisa mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Karena pada dasarnya kami yang tinggal di daerah ekonomi kami yang tinggal di daerah hutan ini ya jauh di bawah menengah lah rata-rata. Kayaknya malah kalau dari kelihatan enggak ya Pak? Apanya? Malah kayaknya di atas di hutan ini. Karena rata-rata masyarakat kami di sini itu kerjanya noreng. Ah iya, nyadap ya. Sementara nyadap karet harga latex sekarang kan 7.000 per kilo. Nah, apalagi sering hujan, jadi pendapatan rata-rata itu 5 kilo satu hari. Ya, kali 7.000 berapa lah satu hari. Lebih besar ini berarti ya. Nah, sedangkan kalau program ini kan 60 sampai 90 per hari. Nah, jadi lebih tinggi pendapatan kami kerja di sini daripada pendapatan kami menore hanya berkarir. Itu ya harapan kami, semoga ya ada program-program lain lah selain ini untuk membantu ekonomi masyarakat kami. Itu dari saya. Ada pesan-pesan dari penanggung jawab sama pendamping ya. Sambil kenalkan namanya ya. Kadang-kadang belum kenalan. Pesan ada. Oh, kalau pesan saya selaku penanggung jawab ya, ini kebetulan baru jadi penanggung jawab dari penilai Pak. Kalau yang untuk RHL-nya itu adalah Mbak Yolan. Seperti mereka udah banyak ya Pak ya dapat pesan dari saya, baik itu pesan yang sedikit agak galak gitu, menegaskan aja sih ibaratnya kalau untuk mengatur jadwalnya itu ataupun timing kerjanya itu lebih kalau misalnya kita udah tahu jadwal pekerja kita yang akan datang itu adalah nggak bakalan bisa nih di bulan ini, berarti kita harus mundurkan gitu. Ibaratnya bolehlah kita kerja dulu, nanti baru jadi kita kan udah tahu jadwalnya per tahun, udah tahu juga tahap-tahapnya gitu. Ibaratnya udah ada pelajaran dari tahap 1, tahap 2, jadi itu belajar dari itu. Jadi tinggal ini aja ya. Iya, tinggal ngikutin aja. Ada yang dari pendampingnya? Sebelumnya terima kasih, perkenalkan nama saya Junita. Di sini saya pendampingnya masih baru mulai ya. Kalau tahun lalu Pendamping hidup katanya. kalau tahun lalu udah berkeluarga sendiri. Sekarang harapannya sih semoga tahun ini bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang udah terjadwalkan. Karena tahun kemarin kan ada terkendala sedikit di masalah jadwal. Harapannya tahun ini bisa terlaksana dengan sesuai lah Pak. Jangan lagi seperti Ya, terima kasih Pak Agus, Pak Ramadul untuk penanggung jawab RHL. Junita. Mbak Yunita, pendamping lapangan RHL di kelompok tani yang panjang tadi namanya saya juga agak lupa ini. apa itu Pak? Ada Pak Rufinus itu kan tim pengawas, jadi itu kan kita tahu kendala pengawas itu. Sebelum ditutup Kendala di lapangan dari pengawas. Iya, silakan dulu. Apa kendala di Ngomong lapangan? pesan apa Pak? Kendala di lapangan. Kendala di lapangan tuh. atau mau curhat dulu? Apa kendala di Sama lapangan? dengan Bapak Agus tuh tadi itu musim mereka kerja. Ya. Selesai mereka kerja baru mulai lagi
ada yang lain lagi area yang sangat curam mbak itu harusnya curam tapi Iya. yang namanya semangat kerja tuh bagaimanapun lokasi bisa jadi. Luar Ya. biasa. Terima kasih kawan-kawan semua, sahabat Bermuka. Ini ngobrol-ngobrol sambil berdiri dan tidak ada kopi ya. Bersama Pak Agus, Ketua Kelompok Tani apa tadi? Pelestarian adat dan Pelestarian budaya adat di dan Pabes. Pelestarian adat dan budaya Tani. Ensai Cumpua. Nah, dari desa Cumpua ya. Cumpua, Kecamatan Desa Sejua, Desa Sejua, Kecamatan Kembayan. Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Oke. Mau foto? Fotonya di sini. Ini kan udah masuk. mati baik itu deh Dekat pondok lah. magodok pokoknya Ya, Oke Pak. ambil napas. Kalau Pak Agus kan memang nggak pernah suka. Bapak berhentinya ya. Dia lagi di stage ini. Juga jadi di sini. Teh. Udah kasih yang ini. Apa ya? Supaya jadikan catatan kasih saya Pak. Apa ya? Bunganya asam ya? Enggak apa-apa saya kasih nilainya nanti rendah lagi. Biar dia cair. Cair. Ah, di pondok itu tuh Pak. Lainnya dikasih laki-laki sebenarnya dengan begini aja. Teh lagi nih. Ya, petai. Saya khawatirnya turunnya ini Apa-apa takut jauh gitu turun. lusin banget ya. Salah sepatu. iya Iya, saya juga salah sumpah. mulai lagi kan Ini karet. Karet di situ Pak. Karet. Karet bengkol. Masih jauh ya? Ini udah masuk Pak. Enggak, maksudnya siang datar masih jauh. Ah itu yang datar di puncak. Enggak jauh sih Pak, cuma enggak jauh Ren, cuma agak nanjak yang lumayan. Sepatu kita salah nih. itu yang dipikirkan Padahal tadi aku udah bekal sandal, cuma sandalnya aku taruh di motor lupa. Saya jauh kok, Mas. Ini sudah masuk lokasi Pak. Itu dataran itu tuh mereka. Enggak yang datar katanya tadi datar. Yang mereka itu tuh Pak, yang mereka berhenti itu udah datar yang tanah. Turunnya itu loh, Mbak. Itu tongkat Pak. Allah. Oke, biar bisa nengok pemandangan dulu. Nah ini kita yang pegang. Udah lama nggak mendaki. Ini makin kecil deh. Patah nah, udah besar patah. Iya. Itu sarang burung kan? Di depan. Itu tuh sarang burung kan? Panas lagi baju kan. Ayo, Ren. Pak Coba saya lagi berpikir turunnya. iya Nanti nggak ada. Jadi
diambil. Jengkol. Oke. Sip. Oke. Itu aja kasih Pak. Apa? Ini. Bisa ya? Ya, Pak Jengkol. Sekarang penyulaman itu. Nah, ini jengkol nih. Sentuhan alam nih. Ini karet juga. Masya Allah. Oke, Mas. Matikan aja.